Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir untuk menemani Anda ngaji bersama di rumah Mama Dede. Oke, di studio juga sudah hadir ibu-ibu berkerudung merah muda. Dari mana ibu? Majelis Taklim At-Taqwa Pondok Ungu Bekasi. Wow. Pondok Ungu Bekasi. Masya Allah. Tempatnya rumahnya Pasha ya bu ya? Pondok Ungu. Oh enggak, itu bandnya. Oh, Iya. bukan Pasha Pondok Ungu. Beda, dia Cinere. Oh, kirain Pasha Pondok Ungu. Iya. Bukan. Ngomong-ngomong Pasha Pondok Ungu, minggu depan ada pengajian di masjid ya. Itu anak-anak muda semua yang hadir. Nah, temanya ini pas banget nih kayaknya buat kamu Zara. Kamu harus ikut deh. Apa? Temanya itu adalah kiat-kiat mencari jodoh dengan cara-cara yang islami. Masya Allah. Kamu kan belum punya jodoh kan? Insya Allah ada. Emang jam berapa sih Mas Bedu? Acara jam 1 siang. Ya Allah, kenapa harus bentrok sih Mas Bedu? Aduh, Zara tuh jam 1 minggu depan udah janji mau treatment. Iya, jadi... Mau apa? Treatment. Treatment? Iya. Perawatan? Perawatan. Sayang. Jadi kamu selama ini berarti lebih mementingkan menjaga penampilan daripada menjaga keimanan. Lebih penting merawat penampilan daripada merawat keimanan. Berarti kamu lebih suka dinilai luarnya daripada dalamnya. Berarti kamu ternyata wanita yang munafik. Wow. Oh, astagfirullahaladzim. Enggak gitu. Banyak amat. Wanita yang naon? Tahu. Enggak mah. Jadi lebih suka melihat tampilan luarnya dibandingkan dalamnya mah. Tidak begitu, lebih merawat penampilan luar dibandingkan merawat keimanan mah. Aduh. Mama nanya dulu, ini yang kudungan Pinky dari mana? Pondok Ungu mah. Oh, Pondok Ungu. Lagi ngomong naon sih tadi? Kata Mas Bedu, Zara mengutamakan penampilan daripada keimanan. Enggak Mas Bedu, seiring sejalan. Kan Zara kalau pengajian Zara udah ada tiap Jumat. Sama ibu-ibu komplek. Nah, Jumat kan pengajian bapak-bapak itu mah. Ya Allah, ibu-ibu juga jangan mau kalah dong. Itu di komplek Bedu, bapak-bapak bapak-bapak Jumat. Iya. Di komplek Jahra, emak-emak. Begitu kan beda komplek rumah kalian. Iya, beda komplek ya benar-benar. Ya iya dah. Tapi Zara tuh kayaknya nggak mau. Ya hanya padahal diatur kan bisa mah. Karena ini kan temanya pumpung pas sama Zara. Aja ngerti. Lu ngomong apa sih? Zara harusnya bisa, yang dibisain apa? Diubah schedule perawatannya dia itu loh mah. Zara lebih pentingin perawatan ke salon, treatment tubuh, wajah dan penampilan dibandingkan menghadiri pengajian yang temanya pas banget sama Zara mah. Apa tuh temanya? Kiat-kiat mencari jodoh dengan cara yang islami. Astagfirullah. Zara kan belum dapat jodoh mah. Kan tidak harus di tempat yang itu. Nah, Tempat lain juga bisa. setuju. Bener. Nanya langsung ke Mama juga bisa. Belajar sama Agus bisa. Iya, bisa. Sama Ajis sama Amu Bisa ya, Ma? Nanti takutnya jodohnya Cak Agus malahan. Ya, astagfirullahaladzim. Bikin gue. Baik, pemirsa. Udah stop, Ya, dan maaf, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Naon tadi judulnya? Mengutamakan penampilan dibandingkan keimanan. Iya. Mengutamakan penampilan lahir daripada keimanan. Keimanan. Apakah benar Islam menerima yang namanya mengutamakan penampilan lahir daripada keimanan? Islam agama yang seimbang. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal kalian buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Beramal buat akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Ini syair yang seimbang antara mencari dunia dengan mencari akhirat. Salah kalau ada orang hanya mencari dunia saja nggak mikirin akhirat, karena kita bakal mati. Salah juga orang yang hanya mikirin akhirat tanpa dunia. Kenapa? Sebelum masuk ke alam akhirat kita di alam dunia dulu. Betul nggak Bu? Betul. Anda silahkan lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Walatan sarasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian
apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Tapi jangan lupa tentang urusan dunia. Allah berfirman dalam ayat ini agar kita menuntut apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Bagaimana kita bekerja? Harus dengan basmalah. Diakhiri dengan hamdalah. Niatkan libtigoi mardotilah. Ini akhirat. Kenapa? Banyak di antara kita yang bekerja. Ini karena emak-emak nih. Ibu belanja. Masak. Nyapu. Ngepel. Kemudian juga nyuci dari ska. Maaf. Apakah selama ini Anda selalu dimulai dengan basmalah. Diakhiri dengan hamdalah. Niatkan karena Allah. Atau cuman dikerjain doang? Jawab. Dikerjain doang. Kalau Anda hanya mengerjakan semua yang saya sebutkan. Sebagai ibu rumah tangga, Anda rugi. Waktu habis. Tenaga juga capek. Memang selesai urusan dunia. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Dengan ayat ini Allah mengajarkan biar ada keseimbangan. Caranya bagaimana? Kerjaan di alam dunia harus dimulai dengan basmalah. Diakhiri dengan hamdalah. Niatkan libtigoi mardotilah. Kenapa? Kalau kita mengerjakan pekerjaan tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa akto. Terputus apa yang terputus? Keberkahan daripada kerjaan kita. Masya Allah. Makanya maaf, biar barokah kerjaan kita, semua kerjaan yang kita lakukan harus niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, Bu, kerjaan selesai, capek iya, waktu habis. Kalau kita meninggal nanti, dan kita pasti akan meninggal, di akhirat dapat pahala. Jadi seimbang dunia akhirat. Bukankah kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat. Caranya begitu. Lahir maupun batin hanya karena Allah. Inilah hidup dalam Islam yang seimbang. Jadi benar tadi Zahra ditegor sama abangnya Bedu. Iya, Lu jangan penampilan luar doang. Batin lu pikirin. Ini adalah perbuatan kita orang yang beriman. Insya Allah lahir maupun batin hidup kita akan seimbang. Inilah yang balan. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali melanjutkan lagi tema yang kita bahas hari ini, yaitu tentang lebih mementingkan mana nih, penampilan lahir atau merawat keimanan. Penampilan atau penampilan batin ya istilahnya. Ya. Betul. Oke jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjutin, Mah. Jadi begini, Bedu. Iya, Mama. dan Zahra. Iya, Mah. Yang namanya kita mengarungi hidup dan kehidupan, jangan hanya dunia dipikirin. Yakinkan di hati, kita harus beriman adanya alam akhirat. Karena kalau ada manusia tidak beriman dengan adanya alam akhirat, azabnya sangat pedih. Astagfirullah. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban azima. Itu Bani Israil ayat 10. Siapa yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, dia mendapatkan azab yang maha pedih, kata Allah. Kita kan orang beriman, kita yakin. Setelah ada kematian, ada alam akhirat. Di mana kita mempertanggungjawabkan hasil dari apa yang kita kerjakan di dunia. Iya, Mah. Makanya seimbangkan hidup kita. Masya Allah, boleh jadi. Maaf dalam tanda kutip, kita banyak sekali melihat, jangan-jangan di kita. Yang dipikirin penampilan lahir. Baju apa yang hari ini? Apa ya? Sepatu mana ya? Jam tangan yang mana ya? Yang mana ya? Penampilan tas yang mana yang saya pakai? Waduh. Pakai bedaknya kayak apa ya? Kayak apa ya? Dipen setipnya warna apa? Nah, Dipikirin itu. Maaf. Itulah kenapa yang namanya salon-salon kecantikan marak di mana-mana. Astagfirullah. Itulah yang namanya alat-alat kecantikan laku seperti goreng kacang. Saking mereka ingin merubah penampilan. Dengan penampilan lahir, maaf. Yang tidak punya duit kadang-kadang rela beli KW. Ya Allah. Bukannya pemutih, bahkan jadi belang Ya. mukanya. Ya Allah. Ada jadi merah, Masya Allah. Ini contoh konkret. Kenapa kebanyakan
Yang dipikirkan oleh orang-orang itu hanya penampilan lahir. Mereka tidak memikirkan batin mereka. Padahal sering ngedengar ya inner beauty. Inner beauty. Yang namanya wajah kita pancaran daripada hati kita. Islam itu agama yang seimbang. Oke, penampilan luar emang pertama kita lihat luarnya dulu. Iya, pertama dilihat. Iya, pakai mata ya Mas soalnya ya. Iya, begitu kita ketemu lihat orang, Masya Allah. Cakep banget itu bajunya ya Allah. Masya Allah. Bahannya bagus tuh baju. Wah, Masya Allah. Kudungannya keren. Masih pakai mata lahir. Penampilannya keren. Keren Kita banget. melihat. Iya. Ya Allah, glowing banget itu mukanya. Wow. Begitu dia ngomong, wak, 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 wak. Sopirnya dimaki-maki Ya dengan Allah. kalimat-kalimat yang tidak layak. Mama tanya, nilai orang yang tadinya 85 tetap 85 atau naik jadi 100 atau jatuh jadi 42? 30. Jatuh. 30 bahkan kata Bedu. Bahkan bisa minus ya, Mah? Maaf, kita kalau ketemu orang kan macam-macam. Ada orang yang pertama ketemu kita simpati, terus sampai kapan suka dengan dia, betul nggak? Betul. Ada orang ketemu pertama simpati kita suka, lama-lama nyebelin kelakuannya. Kenapa? Karena batin dia nggak sesuai dengan lahir mereka. Yang ketiga, ada orang yang pertama ketemu nyebelin, apa kapan gedek mulu ketemu dia. Astagfirullah. Yang keempat, pertama dia nyebelin, gedek, ternyata begitu lama-lama bergaul dengan dia, orangnya ramah, orangnya baik, orangnya rendah hati, nggak pernah sombong, gemar menabung, Masya Allah, luar biasa. Kita jadi simpati, bener nggak? Betul, Iya, Mak. Mak. Nah, jadilah orang yang pertama. Dari pertama orang ngelihat kita, mereka suka. Suka. Lama-kelamaan makin suka, sampai kapanpun suka. Kenapa? Karena lahir batin kita dekat kepada Allah. Lahirnya baik, batin kita baik. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jangan lain di bibir, lain di hati. Giliran luarnya keren, hatinya Masya Allah menyebalkan. Makanya tanamkan dalam dada kita tentang ibadah, Iya, Mak. Ya, tentang keikhlasan, keikhlasan. tentang kehusuan, tentang apapun yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Apa yang dibanggakan dengan diri kita, apa yang disombongkan dengan kita, kekayaan milik Allah. Iya. Lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya ada, mati dibawa nggak? Enggak, Mak. Enggak, Mah. Kecantikan, ketampanan milik Allah. Orang lahirnya lemah, kuat-kuat akan berubah dan berubah, kata Allah. Kemudian apa lagi? Yang namanya pangkat jabatan milik Allah. Kalau Anda diangkat jadi seorang pejabat, jadilah yang adil dan bijaksana, jangan sombong, aku pejabat. Jadilah yang diktator, yang otoriter. Masya Allah. Artinya Anda bukan orang yang amanah. Pasti dibenci oleh orang lain, apalagi oleh Allah. Oleh karena itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman, yang berbahagia, dia pasti menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menunaikan janji-janji mereka. Makanya sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Kan orang lain mah belum tentu tahu kita. Iya, Mah. Apalagi hati kita. Benar nggak? Benar. Iya. Sekarang nilai hati kita masing-masing. Sudah benarkah pola berpikir hati kita apa belum? Kalau ada orang yang berbicara, mengkritik kita, atau Masya Allah, ada orang yang ceramah di mana-mana, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, merasa nggak sesuai dengan kita, jangan marah. Jangan ngambek, Iya. karena banyak yang begitu. Betul, Lu nyinyir gue. Iya. Lu Masya Allah, gue nggak terima omongan lu. Padahal kita udah jelas, ini loh ayatnya. Surat ada sekian. Kita koreksi diri, perbaiki diri kita. Bagaimana seharusnya sebagai hamba Allah. Hindarkan kesombongan. Sekali lagi, semua dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat? Manfaatkan apapun yang terdapat dalam diri kita saat ini dipakai di jalan yang Allah ridho. Caranya bagaimana? Seimbangkan hati kita. Seimbangkan lahir kita maupun batin kita di jalan yang Allah ridho. Itulah kenapa ada majlis taklim. Iya. Ada acara RMD kayak kita. Iya, Ada acara yasinan, zikiran, ada acara istighosah. Ini memantapkan batin kita agar kita makin dekat kepada Allah.
dengan berbagai cara. Kenapa? Iman kita al-iman yajid wa yankus, naik turun. Kalau HP, kalau udah lobet, Dicas. cas. Kita iman turun, ngaji. Cas lagi. Dengerin acara kita, dicas lagi, naik lagi iman kita. Oh. Dengan makin banyak mendekat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak berusaha, banyak bertaubat, ambil hikmah dari apa yang selama ini kita alami. Semuanya akan menguatkan iman kita. Bergaul dengan orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu masodikin. Hai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Dan selalu berteman, bersahabat dengan orang-orang benar. Orang jujur, kejujuran mereka akan memberikan warna. Agar kita pun termasuk mereka menjadi orang yang jujur. Amin. Orang yang benar. Berbeda. Amin. Kalau kita bergaul dengan orang yang tukang kibul, tukang bohong, lama-lama kita ikut jadi bohong. Ya Allah. Kang Ibul. Makanya anak-anak sekalian jangan kita salah langkah. Tapi tetap kita istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kalian kecuali dalam beragama Islam. Kapanpun kita, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita ada, tetap mantapkan baik lahir maupun batin di jalan yang Allah ridhoi harus seimbang. Baiklah Mama, biar seimbang juga kita akan jeda sejenak ya Mah dengan pesan-pesan yang melewat berikut ini. Ibu-ibu jamaah yang mau bertanya kepada Mama mengenai tema kita hari ini, mengutamakan penampilan daripada keimanan, silahkan setelah ini boleh nanya ya. Jamaah yang di rumah tetap bersama kami. Di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, bersini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, siapa nih yang tadi nggak sabar mau nanya sama Mama? Ayo. Silakan. Tanya. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Taklim At-Taqwa, Bekasi Pondok Ungu mah. Mau Nama nanya saya? mah. Nah, iya, nama saya Titis mah. Galau mah. Tiis. Abis dong Tiis. Mah mau nanya mah. Saya kan ibu-ibu muda mah. Terus gimana cara untuk melakukan pakaian yang syar'i yang zamannya sekarang gitu loh mah. Biar nggak kelihatan keibu-ibuan gitu loh mah. Ya, Mohon nasehatannya mah. Terima kasih mah. silahkan titis lihat di dalam Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasai wari sauatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Apa tis fungsi pakaian? Kata Allah yang pertama nutup aurat. Bagaimana nutup aurat? Jangan pakai baju merek keteng-teng, kating pecotot misalnya. Tutup aurat kita dengan pakaian. Yang kedua kata Allah, pakaian itu adalah perhiasan buat yang mengenakannya. Ini yang ketiga nih, jawaban yang paling sangat masuk dalam judul kita pada hari ini. Yaitu pakaian takwa. Mana yang namanya takwa? Takwa dalam arti bahasa tis berlindung. Orang yang bertakwa dalam hidupnya selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia, dari kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Walaupun mau muda, mau tua sebagai seorang muslimah, pakaian tuh yang nutup aurat. Jangan sampai mengenakan pakaian yang kaum laki-laki tertarik dengan apa yang kita pakai. Wow. Jilbab tutup sampai dada kita, sampai tubuh kita. Di kita mah pun dalam tanda kutip. Tidak sedikit saat ini jilbab justru pakai macam-macam. Ya Mah. Biar orang tertarik.
dengan bunga-bunga, dengan giwang. Itulah yang salah. Itu namanya tabaruj. Begitu, Titis. Terima kasih, Mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Al-Quran mengajarkan. Biar kita ini jangan sampai pun dalam tanda kutip. Pakaian keren, penampilan keren, tapi tidak islami. Tidak Islam. Ya, Oke. jangan sampai. Iya. Kalau gitu kita lanjut nih, dari Ibu Titis mungkin ada Ibu Tetes Nah, atau Tetes, Ibu ya. yang lain. Silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Majelis Taklim At-Taqwa Pondok Ungu, Bekasi. Bangga Basri. Begini, galau Ma, Ada apa galau? saya kan punya tetangga Ma. Kelakuannya dengan pakaian yang dipakaikan itu nggak sesuai. Jadi Misalnya? pakaiannya sudah syar'i, tapi kelakuannya itu sering bergunjing, sering ngerasanin lah ibaratnya seperti itu. Ya. Yang saya tanyakan mah, kita itu harus berpakaian syar'i dulu, apa perlu memperbaiki akidah kita dulu? Ya. Terima kasih mah. Nah, Mbak Sri nanya. Mbak Pakaian dulu. Sri. Mbak Sri. Tri. Oke. Mbak Tri bertanya. Pakaian dulu apa kelakuan dulu? Kita ini ada lahir, ada batin. ya. Tidak bisa hanya pakaian dulu, batin belakangan. Tidak bisa batin dulu, pakaian belakangan. Ini yang salah. Iya. Allah, lu pakai jilbab, kelakuan. Mending kayak gue dong, hati gue dijilbabin. Mana ada hati dijilbabin? Belum pernah Ini lihat salah. tuh, iya. Di lahir maupun batin, dua-duanya berbarengan. Lahir batin orang yang islami, itulah Islam. Karena yang namanya iman, tasdikun bil qalbi, wa taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Hati, mulut, kelakuan, amal sinkron, itu Mbak Tri. Harusnya. Terima kasih Mama. Iya, Mbak Tri, Ibu Tri, boleh tahu nggak? Tahu tetangga itu suka ngomongin orang dari mana? Ya kalau kita lewat depan kan suka bisik-bisik. Oh, merasa diomongin berarti Bisik-bisik mah. tetangga. Jangan-jangan Anda yang suuzon. Ya Allah. Siapa tahu dia lagi ngapalin ayat, Ih, lagi. lagi ngapalin syair, Iya. lagi ngapalin lagu. Maaf, jangan suuzon, dosa. Insya Allah enggak. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Basri. Terima kasih buat pertanyaannya. Oke, semoga sehat Basri. Amin. Amin. Doa Semoga kita tidak seperti yang Anda katakan tadi. Amin. Begitu. Amin. Insya Allah. Baik, Mah. Masya Allah. Terima kasih ya, Mah ya. Kenapa jadi ikutan juga? Mah, terima kasih ya, Mah. Semoga kita semua ini dijauhkan dari sikap-sikap dan sifat-sifat yang tidak baik ya, Mah ya. Amin, amin. Shudududu. Shudududu. Zara. Ngapain nggak bisa diem banget sih? Petakilan. Tahuan iya, jauh ngapain Mas sih? Bedu. Maaf ya Mas Bedu, maaf ya Mama. Gi mau ngecek aja Mah, hari ini udah cantik belum? Baju Zara bagus kan Mas Bedu? Hari ini penampilan Zara oke kan Mas Bedu? Gimana? Gak kalah kan sama ibu-ibu jamaah di sini kan? Hei, Mama masih tahu sih ya. Kok kamu repot-repot mikirin penampilan sih? Berarti kamu nggak dengerin omongan Mama tadi kamu ya? Ya Allah, iya Mah, maaf. Kasih tahu Mah. Zara nggak denger sama Mama tuh. Zahra, dalam Islam dikatakan Zahra mah petakilan lihat luarnya doang. Zahra cantik ya. Ya lu cewek. Iya, Ma. Tapi wajib sadar. Iya Mah. Yang di Islam, dalam agama Islam, yang dilihat bukan lahirnya, batinnya. Oh, Masya Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu itu yang dinilai Iya, oleh Allah. Zahra. Masya Allah. Ngaca dulu lo, Iya, Ma. hati itu belum tentu benar. Itu Zara, Colongan. Mama. Jadi iman itu adalah pakaian kita sebagai umat Muslim. Karena kita kan harus selalu menjaga iman kita, ya, supaya penampilan kita juga terlihat dari dalam. Jadi keluar tuh terpancar dari dalam, bukan hanya penampilan dari luarnya aja. Maaf ya Mah, maaf ya Mas Bedu. Iya deh, tapi pastinya benar juga nih kata Mas Bedu. Apalagi kata Mama, kalau iman kita baik ya Mah ya, insya Allah yang terpancar keluar juga jadi baik. Setuju Ibu?
Setuju. Oh iya, ngomong-ngomong pacaran ya, ya Zara ya. Ini pacaran itu kan keluar karena kita jaga iman kita dengan baik. Nah, jadi kita juga harus selalu menjaga kesehatan setiap hari, Zara. Apalagi kan kasus COVID sekarang ini meningkat, ya. Makin meningkat. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita setiap hari. Iya bener banget Mas Bedu, ya Allah. Ini bener ya, Zara tuh jadi ngeri nih sekarang Mas Bedu. Tapi alhamdulillah sih Zara kan udah vaksin sampai 2 kali Mas Bedu. Nah, bagus tuh, berarti Zara udah ikutin program pemerintah ya. Apalagi kan sekarang udah ada yang namanya Bu ya, vaksin booster juga nih ya. Tapi selain vaksin, kita juga harus menerapkan atau melakukan yang namanya pola hidup sehat, Zara. Kita harus selalu memperhatikan asupan yang masuk dalam tubuh kita, ya apakah ini baik atau tidak gitu kan. Jadi yang pastinya harus yang sehat dan bergizi, Zara. Loh, emangnya ada apa Mas Bedu? Asupan yang sehat, ditambah bergizi lagi. Apalagi kan memang sekarang pandemi memang belum berakhir ya Bu ya. Jadi pastinya butuh banget tuh Mas Bedu yang kayak gitu. Ada dong Zara. Nih selain bergizi, minuman ini juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita sepanjang hari. Nah biasanya Mas Bedu minum ini nih. Apa tuh? Nih sekali kasih tahu jamaah ya. Susu steril 7 kurma. Oh alah, kalau susu steril 7 kurma mah Zahra udah tahu Mas Bedu, Zahra juga tahu. Itu kan kandungannya susu steril dan juga buah kurma asli pilihan kan, yang rasanya enak dan double manfaat. Nah tuh Zahra udah pinter tuh ya. Berarti udah hebat tuh, tahu nih kalau gitu. Mas Bedu nggak usah jelasin dah ya. Iya. Oh iya usah jelasin. Jelasin dong. Ya udah, Mas Bedu jelasin sedikit ya. Ya, Dan juga buat jamaah di rumah nih. Susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma adalah susu steril pertama di Indonesia yang memiliki perpaduan sempurna susu steril dan juga buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain susu steril yang sangat bermanfaat, apalagi ditambah juga dengan buah kurmanya yang pastinya berkhasiat yang menjadikan susu steril 7 kurma memiliki kasta tertinggi dibandingkan dengan susu steril lainnya karena rasanya yang enak dan juga double manfaat. Masya Allah, manfaat susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi nih ditambah dengan khasiat buah kurmanya. Mulai sekarang Zahra mau minum susu steril 7 kurma tiap hari supaya Zahra tetap sehat, semangat sepanjang hari. Bedu. Iya, Mah. Ngomong-ngomong susu steril, Mama bagi dong. Mama alhamdulillah sekarang minum di rumah tiap hari. Masya Allah, karena Mama pengen sehat terus, Bedu. Aduh, tenang Mah. Buat Mama dan juga buat Zara ada semuanya. Pasti lagi. Alhamdulillah. Nih, sudah disiapkan Ma. Mohon maaf ya Ma. Hatur nuhun, Iya. Bedu. Nah Zara, silakan. Terima kasih. Kita minumnya duduk anak-anak ya. Iya Ma. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, Bedu. Gak hambar. Anak-anak pasti suka. Iya Ma, bener banget. Ini rasanya Mas Bedu, aduh enak banget. Kurmanya terasa banget loh Mas Bedu. Tapi Mas Bedu, ini boleh kan susu steril 7 kurmanya diminum sama anak-anak? Ya pasti boleh dong Zara. Susu steril 7 kurma ini aman diminum untuk semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Lagi pula ini kan susu, bagian dari 4 sehat 5 sempurna yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Benar, Bedu. Selain rasanya yang enak, susu steril 7 kurma ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Mama alhamdulillah udah minum tiap hari Zahra. Alhamdulillah. Untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Waduh, tuh jamaah. Mama DJ suka dan minum setiap hari. Jamaah jangan mau kalah sama Mama ya. Beli sekarang juga. Ya, kalau Mas Bedu mah udah beli yang banyak untuk stok di rumah. Pastinya dong, Bedu. Minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang nggak suka? Apalagi zaman sekarang. Yang biasa-biasa nggak cukup, Zahra. Iya Mah. Karena pakai masker aja sekarang harus double, Bedu. Begitu pula asupan gizi dalam tubuh kita. Harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan manfaat buah kurma. Susu steril 7 kurma. Enak double manfaat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih
kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, silakan Ibu siapa mau bertanya lagi. Silakan. Berdiri. Kesempatan terakhir segmen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida dari Majelis Taklim At-Taqwa Pondok Ungu Bekasi. Mangga Farida. Galau mah, Ada apa? ini loh mah. Kita kan kalau ibu-ibu di Majelis Taklim biasa mah ganti seragam. Nanti ada pertemuan lagi, undangan di mana ganti lagi itu mah. Jadi seragam tuh banyak mah, Masya ya Allah. kan? Model-model. Namanya ibu-ibu ya, nggak bisa lihat taklim sebelah baru kita ganti. Saya minta nasihat dari Mama. Apakah itu termasuk dari kajian yang Mama berikan tadi, yaitu mengutamakan penampilan daripada keimanan? Itu saja mah. Ya. Jadi Farida dan teman-teman yang lain, walaupun di majlis taklim, jangan Anda mengira setan tidak masuk. Masya Allah. Di antaranya di majlis taklim, muludan pamer baju burung. Halal lebih halal, pamer baju hijau. Tahun baru beli seragam kuning. Pertanyaannya Farida, ada nggak di Quran, di hadis Nabi yang mengatakan seragam itu mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang enak mah tukang seragam. Saya tidak bercanda. Saran saya, daripada Anda beli seragam bolak-balik warna-warni, pamer dengan dunia, kemasukan setan, pengen dipuji oleh orang, majlis taklim anu keren, modelnya keren, kan nggak pantas. Lebih baik duitnya tukang seragam, beli buku tafsir, beli buku fikih, beli buku hadis, beli buku tauhid, buku sejarah Islam, buku akhlak, buku tajwid. Nah, yang dicicil sekarang buku tafsir 3 bulan misalnya. Buku akhlak 2 bulan misalnya. Itu lebih berguna, lebih bermanfaat, pahalanya ada. Daripada seragam bolak-balik. Saya sebagai orang tua tidak melarang kalian beli seragam, monggo duit kalian. Tapi berpikir dengan akal sehat. Itu mah penampilan lahir yang tidak ada pahalanya, 0 besar di hadapan Allah. Kemasukan setan hanya pamer dengan seragam, tapi otak tidak ada isinya. Astagfirullah. Makanya mendingan kita beli buku tafsir cicil 3 bulan. Buku fikih 2 bulan. Lebih bermakna, lebih berguna buat kita. Baik majlis taklim, khususnya anggota pengajian. Lebih nambah ilmu pengetahuannya. Itu kata saya mah. Begitu Bu Farida. Ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu terima kasih banyak Mah. Kembali banyak. Masya Allah. Nah hari ini jamaah kita diingetin nih sama Mama. Mama selalu mengingatkan kita dan juga tentunya menjadi nasihat bagi kita yang mungkin di luar sana masih mengutamakan penampilan. Nauzubillah min zalik. Mama tadi sampaikan dalam Islam tentunya tidak melarang menjaga penampilan dan membuat penampilan menjadi lebih baik. Tapi yang boleh adalah menjadi seimbang. Keimanan juga harus terus terjaga secara istiqomah dan berkelanjutan. Tapi menjaga penampilan itu adalah hal yang semu, tidak dibawa ke akhirat. Untuk itu bekal di akhirat kita perbanyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Mama. Pemirsa, ibu-ibu sekalian yang hadir di studio, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami sadar hidup di alam dunia hanya sementara. Kami sadar kami semua bakal mati. Karena Engkau yang mengatakan kulun nafsin dha'iqatul maut. Kami sadar ya Allah setelah datangnya kematian, kami semua akan mempertanggungjawabkan apapun yang kami lakukan di alam dunia saat ini. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami di alam dunia saat ini, dalam Engkau berikan kehidupan di alam dunia,
agar kami bisa menyeimbangkan mana yang lahir, mana yang batin, mana buat dunia, mana juga buat akhirat. Namun semuanya dalam ridho-Mu ya Allah. Dari hati yang paling dalam kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami keimanan. Tanamkan dalam hati kami ketakwaan. Yakinkan bahwa kami punya kemampuan mengerjakan keseimbangan dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Tentu dengan kudrat iradat dari-Mu ya Allah. Dengan izin dari-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukin kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Alhamdulillah. Terima kasih Mama buat nasihatnya untuk terus kita menjaga kesehatan, tausiahnya dan juga ilmunya. Terima kasih Mama. Dan Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah dari Majelis Talim At-Taqwa Pondok Ungu Bekasi sudah hadir. Terima kasih. Dan bagi Anda jamaah yang ada di rumah ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan untuk hubungi terlebih dahulu alamat akun Instagram kami yang ada di bawah ini di @rumahmamahDede_TV1. Gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Ingat, sekali lagi jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Mohon maaf apabila ada yang salah dari kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.